Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini ya tentang 20 sebab ya kenapa Anda itu sering apes ya. Sebenarnya banyak ya teman-teman ya, cuma saya cuplikan saja 20 sebab kenapa Anda ini apes ya. Yang pertama, teman-teman Jumat Wage ini pikirannya negatif ya. Jadi kalau Anda banyak berpikir negatif ya, ini dapat mempengaruhi tindakan Anda ya. Ketika Anda menghadapi masalah, ketika pikiran Anda negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Inilah yang perlu Anda sikapi gitu ya. Nah, kalau Anda tidak bisa menyikapi ini ya, pikiranmu negatif terus ya, hidupmu akan penuh dengan masalah gitu ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi kita harus berpikir positif teman-teman. Pikiran positif itu bisa menghindarkan kita dari apesial. Tapi kalau pikiranmu negatif, yang muncul adalah kecemasan, yang muncul adalah rasa takut, kecemasan, rasa takut. Nah, pokoknya hal-hal yang sifatnya negatif itu akan muncul semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya persiapan. Ya. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu supaya kita itu tidak apes ya, supaya kita itu tidak sial, ya kita harus mempersiapkan ya. Kita harus mempersiapkan sesuatu itu gitu loh ya. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan sesuatu itu ya akan muncul yang namanya apes, akan muncul yang namanya sial ya. Sial apes itu akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Itu pasti gitu ya. Ya. Jadi ketika kita akan bekerja ya, naik motor misalkan, apa yang Anda harus lakukan? Ya periksa bagaimana tekanan ban Anda ya, angin Anda kempos atau enggak, bagaimana alat rating-ratingnya, lampu-lampunya dan sebagainya, belnya. Loh, kalau enggak Anda lakukan seperti itu pasti ya akan ada kendala di perjalanan Anda. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita itu harus menyiapkan. Ya, sebelum kita melakukan sebuah tindakan, kita harus siapkan dulu. Nah, kalau Anda bisa melakukan ini, wah, maka saya yakin apesial itu bisa kita tekan. Nah, inilah yang disebut dengan persiapan. Nah, kalau kita kena masalah apesial ya, karena kurangnya persiapan atau karena ketidakhati-hatian, nah itu juga bisa dikategorikan human error ya. Kebanyakan kecelakaan yang terjadi ya teman-teman Jumat Wage itu karena human error. Misalkan ya Anda ngemantuk, Anda paksakan naik motor, akhirnya apa? Jelungup. Ini ndak hanya sebatas teori saja ya. Saya juga sering mengalami ini gitu. Ya, ketika tak cuapek tak paksakan, akhirnya tabrakan ya, semacam tidur sesaat itu teman-teman ya, langsung blank akhirnya nabrak jebrowet. Kalau ndak nabrak itu tabrak ya. Terus yang ketiga, menunda-nunda, kebiasaan menunda ya, menunda pekerjaan penting membuat hasil yang diperoleh tidak maksimal. Jadi ketika Anda mau melakukan segala sesuatu aktivitas itu Anda tunda. Nah, coba kalau Anda menunda sebuah pekerjaan, menunda sebuah aktivitas ya, otomatis waktu Anda mepet.
Kalau sudah waktu Anda mepet, apa yang terjadi? Ya kalau waktu Anda mepet, ya Anda kekurangan waktu. Kalau sudah kekurangan waktu, ya tergesa-gesa. Kalau sudah tergesa-gesa, hasilnya nggak maksimal. Ya, itu adalah salah satu dampak ya dari menunda-nunda waktu. Kebiasaan menunda-nunda ini juga bisa menjadikan Anda itu apes sial ya. Selanjutnya kurang fokus ya dalam menjalani aktivitas ya. Jadi ketika Anda menjalani aktivitas itu Anda ini tidak bisa fokus. Ini juga berpengaruh ya. Ini juga berpengaruh terhadap pencapaian Anda. Jadi ketika kita ini katakanlah bekerja ya, berusaha ya, atau apapun itu aktivitas kita, supaya kita tidak celaka, kita harus fokus terhadap pekerjaan kita. Ya. Nah, paham ya? Selanjutnya apa itu? Yang ke 5 ya. Ini nanti yang keempat ya. Yang kelima, pengaruh lingkungan yang negatif. Jadi di mana Anda tinggal, di mana Anda berada, itu lingkungannya negatif. Ini juga akan berpengaruh ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap diri Anda gitu. Anda akan sering mengalami apes sial ya ketika lingkungannya itu negatif ya. Makanya setidaknya ya kita harus bisa menghindari lingkungan-lingkungan yang sifatnya negatif. Kita menghindar ya, jangan berbaur di sana. Karena ketika Anda tidak menghindar berbaur di sana, maka lama-kelamaan juga Anda akan turut negatif. Ketika Anda negatif, maka apes sial akan menjadi hari-hari Anda. Ya, itu yang kelima ya. Yang keenam, kurang perencanaan ya. Jadi perencanaan ini penting ya. Ketika perencanaan kita tidak maksimal, maka akan banyak kegagalan. Jadi ibaratnya dalam satu hari itu Anda sudah mau ada perencanaan teman-teman ya. Aktivitas Anda sehari itu kan biasanya mbok ngen-ngen gitu. Aku kok jam subuh lapo, mari subuh jam yakmini lapo. Ya, engko beduk ya sampai beduk ya. Misalnya aku di Jogja dodolan bakpia. Ya. Sampai katakanlah buka isu ya. Buka isu dodolan tempe lah ya, isu dodolan tempe bacem di pasar apa itu di Jogja itu anak pasar apa itu namanya, pasar lupa saya itu ya. Nah, dodol tempe bacem diadai godong gedang ya, tempe sing legi lah ya. Oh tempenya biasa, tapi biasanya dibacem ya kalau di Jogja ya. Pasar Ngasem kalau tidak salah ya, dodol di pasar Ngasem, aku dodol tempe isuk sampai jam 10 pulang ke rumah ya, bersih semua ya, lanjut jualan apa buat bakpia ya. Nanti jam duhur istirahat, isoma istirahat, sholat makan, jualan bakpia. Habis jualan bakpia sampai asar misalkan ya. Ya, saya ngarit wedhus misalkan, ngarit rumput untuk makani wedhus misalkan. Jadi sudah jelas ya, alur kehidupan Anda satu hari itu sudah jelas. Itu perencanaan itu harus seperti itu. Ya. Ini tidak hanya ini kalau di breakdown itu sangat detail sekali gitu loh ya. Kalau misalkan Anda teliti lagi ya, sangat luas sekali. Contoh misalkan ya, saya mau belanja, saya punya uang 50.000
untuk makan satu hari ini bersama satu keluarga. Uang 50.000 ini ya, tak belanjakan apa. Kalau Anda datang ke warung atau ke pasar atau ke mana tempat jualan sayur, nah, saya yakin 50.000 ini akan kurang. Loh ya. Tapi ketika Anda sudah hitung-hitungan, nanti beli tempe 10.000, beli lombok 3.000, beli tomat 3.000, beli berambang bla 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 bla. Jadi perencanaannya jelas. Sehingga Anda sampai ke sana, kalaupun plus-plusnya juga tidak banyak, kalau minus-minusnya pun juga tidak banyak. Nah, ini juga bisa mengurangi apes, mengurangi sial, yaitu perencanaan yang maksimal. Yang ke-7, tindakan buru-buru. Ya. Jadi ketika kita itu katakanlah dihadapkan sebuah masalah di dalam kehidupan kita, kita selalu ambil keputusan itu dengan cepat, ya, tanpa berpikir panjang. Ya, ini harus diperbaiki, ya. Ini harus dibenahi. Ya, cobalah teman-teman Jemaat Wahgi itu melihat, ya, masalah Anda ini katakanlah ke depan, ya. 1 minggu ke depan, masalah saya yang saya selesaikan hari ini ada efeknya enggak? 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Aktivitas yang saya kerjakan saat ini ada dampaknya enggak gitu. Jadi biasakan kita itu untuk bisa menerawang gitu. Ya, menerawang sesuatu yang akan terjadi gini. Ini juga bisa, ya, kalau Anda tidak lakukan, Anda akan sering mengalami apes, ya, sial, ya. Ya, karena Anda mengambil keputusan secara cepat. Yang ke-8, kurang tidur dan kelelahan, ya. Jadi orang kalau kurang tidur dan kelelahan, ini membuat fisik kita menjadi lemah. Ya, ini juga tergantung, ya. Ketika Anda tidak tidur itu ngapain gitu loh, ya. Bergadang, ya, bergadang dengan Anda tirakat, zikir, wirid, meditasi, itu hasilnya beda. Sama-sama tidak tidur tapi hasilnya beda. Anda harus bisa memilih, ya, memprioritaskan yang mana. Kalau Anda meditasi ya tidak ada masalah. Kalau Anda zikir, wirid, kurang tidur, wirid, zikir, ya tidak ada masalah. Ya, karena apa? Pada hakikatnya Anda mengakses energi positif secara rohani. Yang ke-9, takut mengambil resiko. Ya, jadi Anda ini ragu-ragu. Ya, ini juga salah satu sumber apes. Yang ke-10, sering mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ya. Jadi kalau Anda mengambil keputusan dalam keadaan emosi dan dasarnya juga emosi, maka saya yakin 1000%, ya, akan banyak masalah, akan banyak hambatan. Apes sial akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Selanjutnya yang ke-11, tidak belajar dari kesalahan. Ini juga sumber apes, ya, sumber sial. Anda tidak mau belajar dari kesalahan yang pernah Anda lakukan, kesalahan yang pernah Anda alami. Ya, makanya penting, ya, supaya kita ini belajar, ya, dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami. 12, tidak bertanggung jawab atas kesalahan diri. Artinya Anda ini lempar tanggung jawab. Ini juga sumber apes. Misalkan, ya, Anda dihianati, Anda dipandang rendah, ya, terus Anda merasa bahwasanya ini kesalahan orang-orang di sekitar Anda yang memperlakukan Anda seperti itu. Ini juga salah satu tanda Anda akan apes sial terus, ya. Kenapa? Ya kalau memang seperti itu. Kalau tidak, nah, kebanyakan masalah itu juga dari diri kita sendiri gitu. Artinya kita harus tanggung jawab, ya, kita harus mengenal diri kita.
Nah, ketika kita mengenal diri kita, tentunya kita akan punya inisiatif untuk memperbaiki diri. 13. Stres, ya. Jadi pengaruh stres yang berkepanjangan ini juga mempengaruhi kemampuan berpikir logis, ya. Jadi kalau Anda stres, oke, masalah depresi, jadi keputusan Anda atau ketika Anda mengambil langkah itu pasti akan banyak melesetnya, akan banyak beleotnya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab Anda itu apes dan sial. 14. Kurangnya kehilangan motivasi atau kurangnya motivasi. Jadi motivasi di dalam diri Anda ini untuk katakanlah sukses, untuk katakanlah jaya, untuk katakanlah bangkit itu hilang. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Karena ini juga salah satu sumber Anda apes, sumber Anda sial. 15. Kebiasaan tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat seperti kurang olahraga, makan tidak teratur, kebiasaan merokok, ya. Pokok kebiasaan-kebiasaan yang itu merusak fisik Anda, ya. Akhirnya merusak akal Anda, akhirnya merusak batin Anda. Ini juga bisa menjadikan sumber apes, ya. Terus tidak tahu kapan harus berhenti. Artinya terlalu memaksakan diri dalam situasi yang sudah tidak berhasil. Jadi ibaratnya seperti ini, ya. Anda katakanlah berusaha terus, ya, tapi tidak tahu gitu loh, ya. Tidak tahu, tidak pernah Anda evaluasi hasilnya, tidak pernah Anda evaluasi strateginya, manajemennya, pokoknya mengalir seperti air saja. Ini juga bahaya, gitu. Karena di tengah-tengah Anda ini berusaha, berupaya, itu nanti akan muncul yang namanya bosan, ya. 17. Kurang komunikasi efektif, ya. Artinya tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Ini dapat juga menyebabkan apes, ya. Ketika kita salah ngomong, itu kan komunikasi yang tidak baik, tidak bisa menghargai, tidak bisa sopan santun. Ini juga, ya, bisa menyebabkan apes. 18. Mengabaikan kritik dan nasihat. Jadi kalau ada orang mengkritik Anda, itu tandanya orang tersebut peduli dengan diri Anda. Ya sama, ya, saya buat channel ini kan bentuk kepedulian itu. Tapi ngono ya ono sing enggak terima ini, ono sing protes enggak terima, ya ono. Nah, daripada nanti jadi benalu, biasanya ya tak hapus, ya, komentarnya dan tidak pernah menemukan channel ini lagi, ya. Padahal niat saya itu adalah memberi nasihat supaya Anda menemukan jati diri Anda yang sejati. 19. Overthinking, ya. Terlalu banyak berpikir tanpa bertindak. Artinya Anda ini make teori, mikir, tapi tidak melakukan action. Ini juga salah satu sebab Anda apes. Akhirnya apa? Anda banyak berhalusinasi, Anda banyak berilusi. Nah, coba bayangkan, ya, Anda banyak berhalusinasi, Anda banyak berilusi. Ya, masalah tok akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Selanjutnya yang terakhir, ya, 20, ya. 20 adalah kurangnya manajemen waktu. Artinya Anda ini tidak bisa memanajemen waktu Anda. Ya, kalau Anda tidak bisa memanajemen waktu Anda, tidak bisa mengatur waktu Anda, ya sudah pasti hidupmu akan penuh dengan masalah, ya. Hidupmu akan penuh dengan masalah. Itu yang Anda harus sikapi. Itu yang Anda harus maksimalkan di dalam kehidupan Anda, ya. Jadi seperti itu. Manajemen waktu, ya, misalkan, ya, saya mau kerja ke Surabaya, dari Pasuruan ke Surabaya, saya harus bangun subuh. Habis subuh saya makan,
habis makan saya berangkat, ya jam 5 saya berangkat sampai Surabaya, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, setengah 8 saya masuk kantor. Jelas tuh, artinya sudah tertata. Ya, duhur saya istirahat, sholat, makan, kerja lagi, ya. Asar saya sholat, kerja lagi sampai dengan jam 5, jam 5 pulang lagi ke Pasuruan. Loh, jadi jelas, aktivitas itu jelas. Kalau aktivitasmu jelas, maka tidak ada waktu yang Anda gunakan untuk sia-sia. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. 20 ya, sebab Anda ini apes, sebab Anda ini sial. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.